47 pemain yang tersisa di training center tim nasional Indonesia sedang dakdikdukser menunggu keputusan dari John Hetman apakah mereka akan masuk dalam daftar 23 skuad yang akan bermain di AFF Hyundai Championship 2026. Sobat-sobat Papatola Football, sebelum kita bahas lebih lanjut berita singkat padat ini, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papatola Football. Kita tahu bahwa pada awal training center berlangsung, John Hetman memanggil 50 nama pemain. Namun jumlah itu kemudian berkurang menjadi 47 pemain setelah 3 nama dipastikan keluar dari skuad, di mana ada Yakob Sayuri, Mauro Gilstra, dan juga Luke Vickery. Untuk Yakob dan Mauro ini dipulangkan karena mengalami cedera, dan mungkin pertimbangan John Hetman cederanya harus mendapatkan perawatan dan apa boleh buat mereka harus meninggalkan training center. Dan untuk Luke Vickery tidak bisa memperkuat timnas karena memang tidak mendapatkan izin dari klubnya MacArthur FC. Pelatih John Hetman sendiri menyampaikan bahwa TC ini akan berakhir di tanggal 25 Juli. Dan di sela-sela waktu sebelum 25 Juli akan ada uji coba menghadapi Bali United. Ya, akan berlangsung di Bali United Training Center di Pantai Purnama Gianyar, Bali. Dan untuk kick off-nya belum ditentukan, tapi yang pasti dalam pekan ini, karena nanti tahapan training center akan berakhir di 25 Juli. Dan pertandingan nanti akan digelar secara tertutup tanpa penonton, dan tentu saja ini akan menjadi laga uji coba terakhir sekaligus menjadi ajang seleksi terakhir bagi 47 nama yang masih ada saat ini bersama John Hetman. Dan dia akan kerucutkan menjadi daftar 23 final untuk dibawa ke AFF 2026. Tapi yang menjadi kendala juga menurut Papatola, ada juga info-info bahwa beberapa pemain abroad juga masih ada kemungkinan untuk diberikan izin oleh klub untuk bisa bermain di AFF 2026. Dan menurut Papatola ini menjadi berita yang positif sebenarnya, berita yang bagus untuk kekuatan tim nasional kita. Kalaulah memang benar nama-nama abroad yang saat ini ada di luar negeri diizinkan oleh klubnya untuk sementara bermain dengan tim nasional Indonesia, bagi John Hetman akan semakin mematangkan skuadnya ya. Dan tentu saja ini akan menambah kekuatan tim nasional Indonesia, karena kita tahu Indonesia juga akan menghadapi lawan berat di grup, yaitu Vietnam. Selain Vietnam, Indonesia juga akan menghadapi Singapura, Kamboja, dan Timor Leste di grup. Artinya tidak ada lawan yang boleh dianggap enteng, semua lawan serius. Dan tentu saja John Hetman juga menghormati dan respect dengan lawan-lawan yang akan dihadapi nanti. Dan semoga pemilihan nama-nama pemain yang akan dibawa adalah pemilihan yang objektif dan juga sesuai dengan kebutuhan tim dan juga sesuai dengan karakter permainan yang diinginkan oleh pelatih John Hetman. Kalau kita lihat dari 47 nama tersisa, masih ada nama-nama pemain yang sudah berpengalaman dan juga pemain-pemain naturalisasi yang sudah bergabung ya sejak TC dimulai. Ada Sandy Walsh, ada Tom Hai, Jordi Amat, Sain Patinama, Ragnar Oratmangun, Ivar Jenner, Mark Klok, kemudian juga Eliano Renders. Meskipun itu adalah pemain-pemain yang sering masuk di skuad timnas, tapi sejujurnya belum ada nama yang aman ya, yang betul-betul aman yang akan dipastikan masuk dalam skuad 23 pemain. Dan menurut Papatola, menunggu uji coba atau melakukan uji coba tertutup dengan Bali United ini adalah hal yang sangat bagus sekali, dan juga disinilah ajang pembuktian terakhir bagi para pemain yang memang berkeinginan untuk lolos seleksi. Dan Papatola juga berharap ya, selain pemain yang diseleksi hari ini,
Mudah-mudahan ada 2 atau 3 pemain yang ada di abroad juga bisa memberikan kabar positif dari klubnya apakah memang benar mendapatkan izin atau tidak, supaya John Hetman juga tidak bimbang, tidak ragu. Karena kan mengingat bahwa selain dia melakukan training center di Bali hari ini, tentu dia juga pun sebenarnya tetap memberi kesempatan kalau memang positif informasi dari klub yang ada di luar negeri yang mengizinkan pemain-pemain kita untuk bergabung, itu juga sebetulnya menjadi faktor yang ditunggu oleh John Hetman. Nah, begitupun kita akan menunggu maksimal sampai dengan tanggal 25 karena memang itu adalah batas jadwal terakhir TC Tim Nasional Indonesia. Tapi mungkin menurut Papatola sebelum tanggal 25 akan diumumkan siapa-siapa saja yang akan menjadi pemain yang akan bermain di AFF Hyundai 2026 ini. Semoga sobatku pemilihan pemain nanti adalah pemain pilihan yang terbaik ya. Nggak ada titip-titip ya. Betul-betul karena kualitas, betul-betul karena objektivitas, karena berangkat dari nilai-nilai sportivitas seperti itulah kita yakin tim nasional kita akan berkembang ke arah yang lebih baik. Dan juga kepada pelatih berikan kepercayaan penuh, jangan tekan-tekan, jangan paksa-paksa. Biarkan dia bekerja sesuai dengan rule yang sudah disepakati. Dan ini menjadi modal bagi Indonesia untuk bermain di AFF Hyundai 2026. Dan semoga di tahun ini kita lepas dari kutukan runner up dan meraih gelar juara. Terima kasih sobat. Itu saja dulu yang bisa kita sampaikan di perkembangan tim nasional Indonesia untuk Piala AFF 2026. Sampai jumpa. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.